Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Teguh. Saya adalah seorang mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera dengan nomor induk mahasiswa yaitu 120210113. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil, PPB 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester atau tugas UAS, mata kuliah pengenalan software dan komputer, dengan spesifikasi tugas, yaitu membuat program dan video presentasi dengan kesesuaian program, yaitu mencangkup konsep percabangan, perulangan, dan array dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman itu ada banyak sekali. Ya, contohnya yang saya ketahui ada C++ yang sekarang saya pakai, terus ada JavaScript, ada Python, dan masih banyak lagi bahasa pemrograman itu. Nah, pada tugas kali ini saya diberikan 4 pilihan bidang studi, yaitu ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Dan setiap mahasiswa diminta untuk membuat 2 program saja. Nah, pada program kali ini, latar belakang saya membuat dan memilih bidang studi fisika dan biologi, yaitu saya ingin membantu mahasiswa atau pelajar-pelajar lain di luar sana untuk mempermudah mereka dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari. Ya, jadi saya di sini dari 4 bidang yang sudah disediakan, saya memilih 2, yaitu bidang fisika dan bidang biologi. Nah, adapun program pertama saya yaitu di bidang biologi, yaitu program tentang identifikasi enzim yang terdapat di dalam pencernaan manusia. Dan yang kedua, yaitu program dalam bidang fisika, yaitu tentang identifikasi dan eksekusi rumus hukum Ohm. Nah, sekarang saya akan menjelaskan flowchart program pertama saya, yaitu program biologi. Nah, di sini kita zoom in dulu. Nah, ini sudah terlihat. Nah, sini saya yaitu menggunakan jenis tipe data string dan integer. Nah, tipe data itu ada banyak. Tipe data itu ada banyak. Contohnya itu kalau di C++ ada namanya tipe data primitif atau tipe data dasar. Di C++ itu ada contohnya ada boolean, ada integer, float, atau yang bisa dibilang orang-orang itu real juga bisa. Float sama real itu sama. Terus itu ada karakter dan nih string. Nah, kalau string itu adalah jenis tipe data yang menerima input kata-kata. Kalau integer itu dia menerima inputnya berupa bilangan bulat. Kalau float, ntar ada saya pakai itu tipe datanya di program kedua saya, program fisika. Itu float itu adalah jenis tipe data yang menerima input berupa bilangan desimal. Nah, terus ada boolean dan karakter. Kalau boolean itu seperti simbol-simbol dandan, tanda seru sama dengan, garis-garis, 2 garis gitu yang ada di tombolnya ada di atas enter. Nah, itu kalau karakter ada sama dengan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya menangkan tipe data string, karena ini saya biologi, string, biologinya, string tipe data stringnya ini menggunakan enzim, menggunakan array. Nama arraynya itu enzim. Terus jumlah data di arraynya itu ada 8 data. Nah, di sini juga sama. Array pilihan ada 8 data juga, dan integernya itu integer i. Nah, ini jenis tipe datanya. Langsung masuk ke perulangan, for. Nah, dari for ini langsung akan keluar outputnya, yaitu ini program identifikasi enzim yang terdapat di dalam pencernaan manusia. Terus output yang kedua masukkan input nama enzim yang ada ketahui datanya, gunakan huruf kapital. Karena ntar di bawah saya menggunakan huruf kapital. Nah, di sini saya menyediakan 8
pilihan enzim yang terdapat di pencernaan manusia, itu ada enzim pepsin, renin, tripsin, lipase, amilase, maltase, laktase, dan sukrase. Nah, ini ada pilihannya, ada 8 pilihan. Nah, setelah diberikan ini, si orang yang menjalankan program harus memilih salah satu dari 8 enzim tadi, yaitu dengan input yang tadi sudah saya masukkan arraynya, pilihan I. Langsung masuk lagi ke perulangan yang kedua. Langsung masuk ke ujung. Nah ini adalah if yang pertama. If atau percabangan. Nah, ini percabangan pertama. Jika si orang yang menjalankan program itu memilih pepsin, maka program akan berjalan sesuai percabangan yang pertama. Karena percabangan yang pertama itu ketentuannya pepsin. Ini kalau sudah cocok di percabangan pertama, program tidak akan menjalankan ke percabangan yang kedua dan seterusnya. Tetapi apabila pada percabangan pertama inputnya itu salah atau tidak sesuai, maka program akan menjalankan ke percabangan yang kedua dan seterusnya apabila input yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan percabangan yang sebelumnya. Jadi misalnya di percabangan pertama tidak sesuai, masuk ke percabangan kedua tidak sesuai, masuk ke percabangan ketiga, dan seterusnya sampai ke percabangan yang terakhir. Kalau di saya ada sampai 8. Nah, di sini apabila si orang yang menjalankan program itu memasukkan pepsin, nah, ntar program akan menjalankan ke true, ke benar, karena tadi sudah memasukkan pepsin, akan mengeluarkan outputnya, yaitu outputnya tentang identifikasi enzim tadi. Nah, ini outputnya ada pepsin. Enzim ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Enzim ini diproduksi oleh lambung. Kekurangan dan kelebihan enzim ini menyebabkan tidak optimal kerja lambung. Kekurangan dapat menyebabkan gangguan pencernaan, penyerapan protein. Outputnya kelebihan dapat menyebabkan tumor lambung. Nah, ini sama nih. Output 2 juga begitu, tentang fungsi enzim dan tentang penyakit-penyakitnya. Output 3 tripsin juga seperti itu, bisa dilihat di sini. Di sini adalah percabangan ketiganya. Nah, output keempat juga, kelima, keenam, ketujuh, dan yang terakhir yang ke-8 itu enzim sukrase. Tadi saya sebutkan kan, apabila tidak sesuai maka program akan menjalankan ke percabangan yang berikutnya. Nah, apabila input yang dimasukkan oleh seseorang yang menjalankan program itu sama sekali tidak ada yang cocok dengan percabangan yang di dalam program ini, maka dia akan ke percabangan yang terakhir, akan memilih false. Nah, kalau di sini saya masukkan outputnya itu input yang Anda masukkan salah, periksa kembali huruf kapitalnya. Nah, kalau sudah salah semua, ntar program akan menjalankan programnya ke N, ke terakhir. Nah, itu dia penjelasannya. Sekarang kita akan coba, kita run program ini untuk membuktikan bahwa program ini jalan. Nah, di sini langsung muncul outputnya itu program, bukan di sini. Nah, bla 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 bla, bisa lihat di sini. Nah, misalnya kita coba output pertama harus huruf besar karena tadi saya masukkan syaratnya itu huruf besar. Nah, kita coba pertama aja pepsin, masukkan besar. Nah, karena ini masukan pepsin berarti cocok pada percabangan yang pertama. Nah, pepsin percabangan pertama berarti cocok, langsung ke true dia. Langsung mengeluarkan outputnya yang sudah saya masukkan di sini. Nah, outputnya langsung keluar pepsin bla 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 bla. Nah, coba kita menjalankan programnya dengan program lagi ya. Coba kita pilih misalnya tripsin. Sini kita pilih tripsin. Nah, sini keluarkan tripsin. Dia keluarkan. Nah, kenapa tripsin yang keluar? Karena di percabangan pertama pepsin sudah tidak sesuai, langsung ke false. Percabangan kedua renin tetap tidak sesuai,
dia akan langsung ke false. Nah, ternyata di percabangan ketiga itu cocok. Sama gitu inputnya, tripsin. Nah, dia langsung jalankan program, mengeluarkan output-outputnya, pengertian-pengertiannya, dan program langsung selesai. Nah, udah cukup jelas kan penjelasan saya tentang ini di flowchart ini. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke codingannya di program di Dev C++ ini. Nah, di sini kita langsung disambut sama keterangan. Nah, di sini saya membuat keterangan itu program kombinasi percobaan perulangan array. Nah, bla 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 bla, nama saya dan kampus saya. Nah, langsung masuk ke include IOStream. Nah, ini namanya header. Nah, IOStream itu merupakan salah satu header dari banyak sekali header perintah yang ada di bahasa pemrograman C++. Header ini digunakan untuk fungsi input dan output C++. Nah, ini namanya header. Nah, kalau using namespace std ini adalah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler. Compiler itu program ini. Compiler itu program ini ya kan tadi saya bilang bahwa kita itu sebagai yang menjalankan program akan menggunakan sebuah fungsi atau kelas atau file yang ada di dalam namespace std ini. Nah, gitu. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan yaitu tipe datanya sama seperti yang di flowchart tadi, yaitu saya menggunakan tipe data string. Ini di sini array-nya berupa namanya enzim, size array-nya atau ukuran array-nya itu ada 8, yaitu ada pepsin, renin, tripsin, lipase, amilase, maltose, laktose, sukrase, ada 8. Di sini pilihannya, array pilihannya juga size-nya ada 8. Nah, sini si out-nya, atau kalau jalankan program itu ntar ada luarannya, jadi ntar ada keluar nih, si out. Program identifikasi enzim terdapat di dalam pencernaan manusia. Masukkan input enzim yang ingin Anda ketahui datanya. Gunakan huruf kapital, karena harus gunakan huruf kapital. Kalau tidak, program itu akan tidak berjalan, akan gagal. Nah, di sini saya berikan 8 pilihan enzim yang ada di pencernaan manusia. Nah, di sini kita bertemu dengan perulangan yang pertama. Itu saat si orang yang menjalankan program itu memilih ingin menjalankan atau ingin mengetahui, ingin mengidentifikasi enzim yang mana. Kalau misalnya si pepsin yang dipilih, langsung masuk pilihan pertama pepsin, langsung masuk ke perulangan kedua. Nah, karena saya ini mulainya dari 0, jadi 0 itu saya anggap sebagai 1. Nah, jadi ini enzim 0 ini pepsin. Jadi misalnya si orang yang menjalankan program itu memilih pepsin, ntar output yang keluar itu adalah seperti ini. Pepsin. Enzim ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Enzim ini berfungsi oleh lambung. Kekurangan, kelebihan, bla 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 bla. Nah, dan hal yang sama saya bilang seperti yang saya bilang tadi, apabila percabangan pertama tidak sesuai, program akan menjalankan ke percabangan yang kedua dan seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini ada codingan saya perlihatkan terlebih dahulu. Ini codingan untuk yang renin, untuk tripsin, lipase, amilase, maltose, dan sebagainya di sini. Nah, apabila saya bilang tadi, kalau sudah program itu sudah tidak kalau program itu pada percabangan itu sudah memang tidak ada yang sesuai, dia akan mengeluarkan output yang paling ujung kalau bisa dibilangnya, kayak tadi di flowchart itu di paling ujung. Nah, outputnya input yang ada masukkan salah, periksa kembali huruf kapitalnya. Nah, langsung kita coba aja ya programnya. Mari kita run. Kita run di sini. Nah, keluarkan outputnya langsung. Program identifikasi perjalanan manusia, masukkan input nama enzim yang ingin aku tahu datanya, gunakan huruf kapital. Nah, sekarang kita gunakan huruf kapital, kita coba pepsin.
mesin. Nah, langsung keluar dia outputnya. 1 pepsin, bla 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 bla, di sini langsung keluar dan sesuai ya sama yang tadi kita program. Nah, kita coba lagi, misalnya lipase, enter, nah langsung keluar juga kan programnya, outputnya maksud saya, karena tadi sesuai. Nah, lipase ini kan ada di percabangan yang keempat, dia melewati percabangan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, karena di percabangan nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini tidak sesuai, dan yang sesuai itu nomor 4, dia akan berhenti di percabangan yang keempat. Itu, makanya yang keluar itu lipase. Nah, sekali lagi kita akan coba yang sekali lagi. Coba misalnya laktase. Nah, ini dia nih output yang keluar pada percabangan ke-7. Nah, gimana Bang kalau misalnya outputnya itu yang diinput salah? Nah, kita coba misalnya kita gunakan huruf kecil, pepsin. Nah, programnya akan merespon seperti ini. Jadi dia akan, yang keluar tuh else-nya. Yang tadi saya sudah input yang paling bawah itu yang tadi saya jelaskan. Nah, itu pepsin. Maksudnya kalau misalnya pepsin tidak menggunakan huruf besar, nah, program tidak akan menjalankan programnya. Yang keluar itu outputnya ini. Input yang Anda masukkan salah, periksa kembali huruf kapitalnya. Seperti itu. Jadi apabila percabangan 1 sampai 8 tidak ada yang sesuai, program akan mengalihkannya ke false yang percabangan ke-8 tadi, yang terakhir. Kalau di flowchart tadi ya. Nah, sama aja di sini juga, di else-nya kalau di sini. Nah, ini. Nah, ini adalah program pertama saya, yaitu bidang studi biologi tentang identifikasi enzim yang ada di pencernaan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang program yang kedua, yaitu tentang bidang studi fisika. Bidang studi fisika. Nah, ini dia. Nah, ini yang tadi saya bilang. Real sama float itu sama aja ya. Apa? Jenis tipe datanya. Real itu float, float itu real. Nah, dia sama-sama bisa memproses tipe data bilangan desimal. Nah, kalau integer itu bilangan bulat. Nah, di sini saya menggunakan tipe data float, atau real, dan integer. Nah, di sini kita masuk di perulangan pertama, itu for yang pertama. Nah, langsung masuk ke outputnya. Itu program interpretasi rumus hukum Ohm. Nah, ini adalah pengenalannya ya. Bisa masukkan input untuk menentukan cadangan untuk menghitung, ada tipe sedikit ini maaf, menghitung tegangan, kuat arus dan hambatan. Nah, di sini si yang menjalankan program itu diharuskan untuk memilih salah satu. Nah, itu yang pertama ada menghitung tegangan, yang kedua menghitung kuat arus, yang ketiga menghitung hambatan. Nah, ini output yang terakhir pilih opsi perhitungan. Nah, jadi si orang yang menjalankan program diharapkan untuk memilih salah satu. Itu di pilihan sini. Kalau saya deklarasikan itu namanya pilihan. Nah, saudara yang lain juga bisa deklarasikan itu apa aja. Yang penting sesuai dengan bahasa pemrograman masing-masing. Nah, di sini kita tiba di percabangan yang pertama, di if yang pertama. Jadi misalnya si orang yang menjalankan program itu memilih satu, maka pilihan sama dengan satu, itu artinya apabila orangnya itu memilih satu, maka dia akan langsung ke true. Nah, akan mengeluarkan output yang ini, menghitung nilai tegangan, masukkan nilai kuat arus. Nah, di seorang orang itu harus menghitung bilangan dulu, bilangan kuat arusnya. Itu ntar akan muncul output yang kedua, disuruh input lagi, input hambatannya, lalu itu ini adalah aksinya, atau kalau bahasa awamnya itu rumusnya. Nah, nih kalau di dalam program itu namanya aksinya. Nah, ntar output yang mengeluarkan aksinya itu, nah ini, nilai tegangan dari perhitungan ini adalah bilangan, nah ini itunya, namanya kalau tegangan itu kan volt. Nah,
Hal yang sama juga terjadi pada percobaan kedua dan percobaan ketiga. Nah, kalau milih percobaan kedua, ntar yang keluar akan seperti ini. Kalau milih percobaan ketiga, yang keluar akan seperti ini. Nah, saya harus mempersingkat karena ada batasan waktu videonya, hanya 30 menit. Nah, apabila seseorang yang menginput itu lebih dari 3, itu program tidak akan memproses dan akan langsung mengeluarkan output berupa, nah ini dia output yang keluar apabila bilangan yang diinput itu tidak proses. Kan tadi pilihannya itu disediakan hanya 3. Kalau seseorang yang menjalankan program ini memilih 4, 5, dan seterusnya, itu tidak akan diproses. Nah, yang keluar akan input seperti ini. Nah, dan setelah itu sudah, mari kita praktekkan saja. Ini sebenarnya seperti yang di program 1 tadi, sama saja. Nah, kita masukkan pilihan kita, yaitu, nah ini output yang pertama keluar itu nih. Ya. Nah, kita pilih opsi yang pertama, itu coba kita nilai tegangan. Nah, ini kan rumus hukum Ohm itu kan VIR. V sama dengan I kali R. Nah, kalau tegangan berarti V ya, berarti I kali R. Jadi kita misalnya coba masukkan itu 10. Tegangannya 10, kuat arusnya itu 10. Nah, masukkan nilai hambatan dia minta. Nah, kita masukkan misalnya 10 lagi. Nah, nilai tegangan dari perhitungan ini adalah 100 volt. Nah, kan tadi kan rumusnya V sama dengan I kali R. Jadi kuat arus dikali hambatan. Nah, 10 kali 10, 100. Anak SD juga tahu gitu kan. Nah, dia langsung mengulang. Nih. Tidak seperti yang tadi. Ini saya buat langsung mengulang. Nah, coba kita masukkan output yang kedua, kuat arus. Nah kan kalau kuat arus itu I ya, berarti itu V per R. Kita coba masukkan tegangannya gitu 100, hambatannya 10. Nah, 100 dibagi 10 hasilnya 10. Nah, nilai kuat arus dari perhitungan itu adalah 10 ampere. Nah, sekarang kita coba ke yang ketiga, hambatan. Nah, kalau hambatan itu kan R ya, berarti sama dengan rumusnya itu V per I. Nah, kita coba masukkan nilai tegangannya itu misalnya berapa ya? Misalnya 20 lah. Nah, nilai kuat arusnya kita masukkan 10. 10 terus. Coba berarti lagi misalnya 4. Nah, nilai hambatan dari perhitungan ini adalah 5 ohm. Jadi kan rumusnya kalau I kan P per R. Nah, berarti 20 dibagi 4. Hasilnya 5. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba apabila yang dimasukkan itu tidak sesuai, misalnya 4 gitu. Nah, program langsung mengeluarkan ini. Input yang Anda masukkan salah. Nah, without further ado, kita akan langsung ke codingannya. Nah, di sini sudah sama juga seperti program yang tadi, keterangannya atau komennya. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan kan, tadi ini adalah headernya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini adalah jenis tipe datanya. Saya pakai float sama integer. Ini array-nya, saya bikin bilangan besar array-nya itu ada 3, pilihannya ada 3, nah, integernya ini ada pilihannya. Nah, ini outputnya. Sama persis seperti yang tadi di flowchart tadi, sama. Nah, ini outputnya, program multiplikasi dan eksekusi rumus hukum Ohm. Masukkan input untuk menghitung tegangan, kuat arus, dan hambatan. Nah, di sini diberi 3 pilihan. Nah, 3 pilihan untuk menghitung. Itu mau memilih seseorang yang menjalankan program ini memilih mau menghitung tegangan, menghitung kuat arus, atau menghitung hambatan. Nah, di sini kita sama seperti tadi di flowchart tadi. Perulangan yang pertama. Dengan ini namanya spesifikasi ya, sama seperti tadi program 1 tadi. Nah,
Jadi pilihannya harus kurang dari sama dengan 3. Kalau tidak sesuai dengan ini, program tidak akan menjalankan program dan langsung ke else. Langsung ke else. Nah, di sini kita bertemu dengan persamaan yang pertama. Apabila pilihan sama dengan 1, maka output yang keluar ini. Nah, ini adalah untuk menghitung tegangan. Tegangan itu kalau menghitungkan akan diminta kuat arus dan hambatan. Nah, di sini digunakan arraynya. Array yang pertama untuk menghitung tegangan. Nah, sini. Nah, ini aksinya atau rumusnya. Nah, karena dari aksi ini, hasil aksi ini akan dikeluarkan dengan si out. Nah, berhubung sudah sebentar lagi. Nah, di sini bisa dilihat sama seperti flowchart tadi. Ini juga sama. Nah, ini adalah else. Jadi apabila si yang tadi spesifikasi ini tadi pilihan kurang dari sama dengan 3, jadi apabila itu tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, maka dia langsung ke else. Dia tidak akan memproses percabangan dari 1 sampai 3 tadi, dia langsung ke else. Input yang Anda masukkan salah. Nah, langsung. Sekarang langsung aja kita coba. Tunggu sebentar, kita coba. Nah, kita akan coba nomor 1 menggunakan tegangan. Nah, nilai kuat arus nilai 100, nilai hambatan 10, hasilnya 1000. Nah, karena 100 kali 10, 1000. Nah, kita akan coba yang ke 2. Nah, kuat arus itu tadi V per R. Nah, kita coba 100. Nah, ini hambatannya 10. Nah, maka ntar hasilnya akan 10. Nah, nilai kuat arus dari perhitungan di sini adalah 10 ampere. Nah, sekarang kita akan mencoba nomor 3, itu nilai hambatan. Hambatan itu rumusnya R sama dengan V per I. Nah, kita akan masuk ke 500. 500. Nah, nilai kuat arusnya 5. Kita hasilkan 100 ohm. Mohon maaf. Nah, gitu. Nah, gimana Bang kalau misalnya outputnya itu tidak sesuai? Nah, kita coba ya. Nah, kita masukkan 4. Nah, input yang ada masukkan salah. Nah, seperti itulah. Nah, sebenarnya ini simple. Mungkin ada kata-kata saya yang berbelit-belit, saya mohon maaf. Nah, sudah sampai di situ saja penjelasan saya tentang program 1 dan program 2 saya ini untuk memenuhi UAS PKS 2 saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.